Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita kembali belajar bersama sambil menelaah tentang materi-materi matematika peminatan. Semoga kalian sehat walafiat di rumah, jaga kesehatan, tetap di rumah, tetap semangat, tetap belajar. Materi yang Bapak ajarkan di kesempatan ini adalah tentang persamaan trigonometri. Jadi matematika peminatan ada dua bab. Pertama adalah persamaan trigonometri, yang kedua adalah persamaan lingkaran. Nah, bab pertama adalah persamaan trigonometri. Yang kita pelajari pertamanya adalah yang A-nya, subbabnya identitas trigonometri. Baik, jadi subbab pertama adalah identitas trigonometri. Nah, kalau kita mengenal trigonometri, tentu tidak jauh dari istilah sinus, kosinus, dan tangen. Itu yang sering kalian dengar. Jadi identitas yang pertama yang Bapak ajarkan adalah nomor 1 tentang sinus, sin, cos, tangen, secant, cosecant, dan kotangan. Nomor 1. Nah, yang namanya trigonometri tentu bicara tentang trigono atau segitiga. Maka kita buat dulu segitiganya. Kita buat segitiga. Buat segitiga dulu. Sudah rata. Nah, di pelajaran terdahulu mungkin kalian sudah kenal istilah sinus. Apa itu sinus? Tentu ada sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Kalau Bapak buat di sini adalah alfa, di sini adalah y, di sini adalah x, di sini adalah r. Atau kalau kalian biasa di sini adalah depan, depan, di sini adalah samping, di sini adalah miring. Nah, itu yang sering istilah ya kalian lihat. Nah, kalau ada sebuah segitiga seperti ini, tentu kalian masih ingat sin alfa adalah sin demi. Sin demi berarti depan bagi miring. Tentu adalah menjadi y per r. Mudah-mudahan masih ingat. Sin demi. Bapak buat demi. Depan miring. Selanjutnya, kalau kita buat cos alfa, tentu masih ingat yang namanya cos alfa adalah cosami, samping bagi miring. Sampingnya kalau Bapak buat disinilah x, maka akan menjadi x per r atau samping SA dibagi miring. Nah, sin alfa y per r, cos alfa x per r. Sin alfa depan bagi miring, cos alfa adalah samping bagi miring atau x per r. Nah, selanjutnya adalah tangen. Tangen Bapak buat TG. Tangen alfa itu adalah tandesa, depan bagi samping.
berarti depannya adalah Y, sampingnya adalah X, berarti Y per X, atau depan bagi samping. Nah, 3 hal ini mungkin sudah kalian pahami benar-benar karena sudah dipelajari dari tingkat sanawiyah atau SMP. Ini Bapak tandai. Oke, Bapak tandai dulu. Set. Nah, oke. Nah, kemudian adalah istilah secant, cosecant, dan kotangan. Nah, yang namanya secant adalah anti-cos atau lawannya cos. Lawannya cos, anti-cos. Kalau buat di sini secant adalah 1 per cos. Nah, kalau secant alpha tentunya adalah secant alpha maka menjadi 1 cos alpha, sedangkan cosnya adalah X per R, maka menjadi 1 per X per R. Karena ada 1 per pecahan, ini akan bernilai sama menjadi R per R per dibalik ya, R per X, atau secant alpha adalah 1 per cos alpha itu sama dengan R per X. Oke. Nah, ini secant. Oke, Bapak buat dulu ya. Nah, kemudian setelah secant adalah cosecant. Oke, cosecant. Apa itu cosecant? Cosecant itu adalah anti dari sinus. Kalau buat cosecant, cosecant itu adalah secant alpha itu adalah 1 per sin alpha. Nah, karena sin alfanya adalah Y per R, tentunya akan menjadi sama dengan secant tadi, 1 per sin alfanya Y per R. Tentunya kalau 1 per bilangan pecahan, maka akan bernilai sama dengan pecahannya kita balik menjadi R per Y. Atau cosecant itu sendiri adalah 1 per sin alfa atau sama dengan R per Y. Oke, bisa dipahami anak-anak? Sambil dilihat, sambil kita pahami. Oke, Bapak buat dulu di sini. Bapak tanda ini ya. Oke, Bapak tanda dulu. Nah, satu lagi, selain dari sinus, cosinus, tangen, secant, cosecant, ada kotangan. Kotan, biasanya tulis dengan kotan, Bapak biasa nulis dengan TG, tangan. Nah, kalau kotangan, secant adalah anti-cos atau 1 per cos, cosecant adalah 1 per sin atau anti-sinus, tentunya kotangan adalah anti-tangan. Sehingga kotangan itu adalah kotangan alfa itu adalah 1 per tangan alfa. Oke. Nah, 1 per tangan alfa. Karena tangan alfanya adalah tandesa Y per X, maka akan menjadi 1 per Y per X, atau
menjadi X per Y. Nah, kotangan bisa ditulis dalam bentuk 1 per tangan alfa atau menjadi X per Y. Bisa dipahami anak-anakku? Ini adalah identitas dasar dari trigonometri. Jadi trigonometri itu tidak lepas dari istilah sinus, kosinus, dan tangan. Sisanya seperti sekant, seperti kosekant, seperti kotangan adalah hasil turunan dari sinus, kosinus, dan tangan. Ini dulu yang perlu kalian ingat. Baik, nah ini identitas yang pertama. Kalau Bapak buat contoh seperti ini ya. Oke, Bapak buat contoh 1. Nomor 1. Bapak punya sebuah segitiga seperti ini. Oke, tadi nah, segitiganya seperti ini. Di sini ada beta. Di sini panjangnya adalah 3 cm. Di sini panjangnya misalnya adalah 2 cm. Di sini tidak tahu. Pertanyaannya, tentukan sinus, kosinus, tangan, kotangan, sekant, dan kosekant. Oke, yang ditanyakan adalah sin beta, cos beta, tangan beta, kosekant beta, sekant beta, dan kotangan beta. Nah, untuk menentukan sin beta, cos beta, tangan beta, kita harus mempunyai 3 komponen. Pertama adalah X-nya, ini adalah X-nya, horizontalnya. Oke, ini X-nya. Ini adalah Y-nya dan R-nya. Nah, berapakah R-nya? Tentunya untuk menentukan R-nya, kalian harus ingat dengan teorema Pythagoras. Bahwa teorema Pythagoras adalah kuadrat dari sisi miring adalah jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lain. Oke, sehingga R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Masih ingat ini ya, teorema Pythagoras. Sehingga R-nya adalah akar, oke, X-nya adalah 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sehingga menjadi 9 ditambah 4 atau sama dengan akar kuadrat 13. Berarti R-nya 13. Nah, sekarang tinggal sudah ada X-nya, sudah ada R-nya, sudah ada X-nya, sudah ada depannya. Ya, ini depannya, sudah ada sampingnya, sudah ada miringnya. Maka tinggal kita jawab. Oke, perhatikan. Berarti sin beta
itu adalah depan bagi miring. Depannya adalah Y, miringnya adalah R. Maka depannya ada 2, miringnya adalah akar 13. Maka sin beta adalah 2 per akar 13. Oke, paham ya? Oke. Sekarang, kalau biasanya dalam matematika itu akar di bawah per itu harus kita rasionalkan. Sehingga merasionalkan bentuk akar ini di pelajaran kelas 10, kita harus kalikan akar sekawannya, akar 13, akar 13. Oke, maka menjadi 2 akar 13 per akar 13 kali akar 13 menjadi 13, hilang akarnya. Sehingga sin beta boleh menjadi 2 per akar 13 yang ini, atau bentuk rasionalnya yang ini. Oke. Paham ya? Baik. Lanjut. Sekarang kalau ditanyakan adalah cosnya, tentu cosnya, cos beta adalah cos sami samping bagi miring. Sampingnya adalah X, miringnya adalah R. Sampingnya 3, miringnya akar 13. Nah, sampai sini sudah benar. Tapi dia belum rasional. Maka kita harus rasionalkan menjadi kali akar 13 per akar 13. Sehingga menjadi 3 akar 13 per 13. Oke. Nah, seterusnya kalau ditanyakan tangan betanya adalah tangan tandesa, depan bagi samping. Depannya adalah Y, sampingnya adalah X, samping sudut ini ya. Oke, ini sudutnya. Nah, maka Y-nya adalah 2, X-nya ada 3. Nah, karena sudah rasional, kita buat sampai sini aja. Oke, ini pelajaran dasar tentang trigonometri. Seterusnya, untuk sekant, kosekant, dan kotangan tentu kalian bisa lanjutkan ya. Nanti kalian buat nanti kosekannya. Oke, nanti buat sendiri ya. Sekantnya juga buat sendiri, dan kotangannya buat sendiri. Oke. Sambil dicatat ya anak-anak ya. Tapi di modul yang Bapak berikan di Ban Anjar itu udah ada, tahu. Tinggal contoh-contohnya ini saja. Bapak ulangi. Nah, identitas trigonometri pertama yang perlu kalian ingat bahwa ada sin, cos, tangan, sekant, kosekant, dan kotangan. Sin adalah depan bagi miring, cos adalah samping bagi miring, X per R, tangan adalah depan bagi samping. Sekant adalah seperkosnya, kemudian kosekant adalah sepersinnya, kotangan adalah sepertangannya. Contohnya adalah ini. Bapak buat sebuah segitiga sama segitiga siku-siku. Ada sudut beta dengan X-nya 3, Y-nya 2, R-nya tidak tahu. Maka menentukan R-nya
tentu kalian ingat Pythagoras, bahwa Pythagoras itu adalah kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Sehingga R adalah akar 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2, sehingga menjadi akar 13. Dapat R-nya, miringnya, tinggal kita masukkan bahwa sin beta Y per R, cos beta X per R, tangen beta Y per X. Hasilnya seperti yang kalian lihat. Untuk kosekan, sekan, kotangan, itu kalian hitung sendiri. Oke? Ya. Sambil dicatat ya. Oke. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Ini adalah identitas nomor 1. Bapak buat nomor 1. Sekarang nomor 2. Oke, bentar. If jika alfa ditambah beta, alfa derajat ditambah beta derajat itu bernilai 90 derajat, tentunya maka alfa itu adalah 90 derajat dikurang beta, kan? Atau sebaliknya, beta adalah 90 kurang alfa. Kalau misalnya alfa 30, betanya 60, 30 tambah 60, 90 kan? Maka 30 itu adalah 90 kurang 60, atau 60 itu 90 kurang 30. Ya. Oke. Oke, bisa dipahami? Nah, identitas berikutnya berkaitan tentang penjumlahan ini. Sin 90 kurang beta atau sin alfa ini 90 derajat dikurang beta itu bernilai cos beta. Bisa dipahami? Tentu belum. Kita lanjut. Kalau cos 90 derajat dikurang beta itu adalah misalnya cos, maka menjadi sin beta. Terakhir, kalau ada tangen 90 derajat dikurang beta, itu adalah lawannya kotangan beta. Nah, untuk lebih jelas Bapak buat ilustrasi seperti ini. Oke. Sekarang Bapak buat dulu seperti ini. Oke. Kemudian Bapak buat sudut. Oke, sudutnya dari sini. Oke. Ini warnanya hijau ya. Nah, sekarang ada sebuah titik P. Oke, hijau ya. Oke. Ada titik P. P di sini adalah bernilai X, Y divide. Kemudian di sini adalah alfa, di sini adalah beta. Alfa ditambah beta 90 derajat. Oke. Ini alfanya. Oke, ini alfanya. Kemudian ini betanya. Oke. Nah, sekarang kalau buat segitiganya menjadi seperti ini. Bentar. Oke, segitiganya ini. Oke. Ini titiknya, Bapak buat
garis ke sini ya. Kemudian Bapak buat garis ke sini. Oke. Tentunya di sini adalah bernilai Y. Oke. Ini ke sini Y kan. Kemudian ini ke sini adalah bernilai X, sama dengan yang di bawah. Ini adalah Y, di sini adalah X. Coba kalian lihat. Kalau Bapak buat sin alfa, ingati sinus adalah depan bagi miring. Miringnya ini R. Depan bagi miring, maka adalah Y per R. Nah, sekarang kalau kita lihat betanya, Bapak buat cos beta. Cos beta dari sini lihatnya ya, dari depan sini. Cos adalah dari sini lihatnya. Oke, dari sini lihatnya. Cos adalah samping bagi miring. Sampingnya adalah ini. Nih sampingnya. Ini sudutnya. Oke, depannya ini, miringnya ini. Maka samping bagi miring ternyata juga adalah Y per R. Nah, coba lihat hubungan ini. Ternyata sin alfa bernilai sama dengan cos beta. Sehingga di sini Bapak buat sin alfa itu sama dengan cos beta. Beta alfanya sendiri tadi adalah 90 dikurang beta, sehingga dibuatlah sin 90 derajat dikurang beta itu adalah cos beta. Nah, ini selanjutnya sama. Oke, bagaimana dengan contoh dengan angka misal kalau gini saja. Tadi Bapak buat contoh alfanya 30, misalnya Bapak buat contoh 1 ya. Contoh 2. Alfanya adalah 30 supaya enak dulu. Betanya adalah 60 kan? Oke. Sekarang sin 90 derajat dikurang 60 itu sama dengan cos ini betanya ini ya, cos 60 derajat. Oke. Sin 90 derajat, 90 kurang 60 adalah cos 60 derajat. Atau kalau buat rumusnya tadi, nih, sin 90 kurang beta adalah cos beta. Sin 90 dikurang 60 adalah cos 60. Atau sama dengan cos 60 berapa? Ayo, masih ingat cos 60 berapa? Cos 60 adalah setengah kan? Oke. Nah, coba kita lihat. Cos 60 adalah setengah. Kalau kalian masih ingat sin 30, 90 kurang 60 tentu 30 ya. Sin 30 juga nilainya setengah. Nah, tapi itu kalau kita kombinasikan dengan sin 30. Yang perlu diingat bahwa jika sin 90 dikurang beta nih, maka sama dengan cos betanya. Oke,
Itu dulu yang perlu kalian pahami ya. Itu sampai di situ bisa anak-anak, bisa dipahami. Oke, ini Bapak tanda kurungi ya. Oke, ini Bapak kurungi dulu. Oke, sebentar. Ayat. Nah, tuh. Saya. Baik. Kita lanjut di nomor 2 ini, dicatat ya. Oke, sambil dicatat. Ini nomor 2. Ini contoh sederhana. Oke. Nomor 3 sekarang. Nah, Bapak tidak jelaskan begitu rinci lagi. Nomor 3, entitas berikutnya adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu bernilai 1. Oke. Kemudian nomor 4. Oke. Berikutnya tangan alfa itu adalah sin alfa per cos alfa, atau kebalikannya kotangan alfa adalah cos alfa per sin alfa. Oke. Nah, berikutnya nomor 5. Nomor 5, 1 ditambah tangan kuadrat alfa adalah secant kuadrat alfa. Atau nomor 6, kotangan, kebalikannya kotangan kuadrat alfa ditambah 1 adalah cosecant kuadrat alfa. Oke. Nomor 6. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Itu saja dulu ya. Oke, nomor 1 ini ingati nomor 1 sin alfa, sin demi, cos alfa, cos sami, tangan apa, tanda desa. Secant adalah sepercos, cosecant adalah sepersin, kotangan adalah sepertangan. Kemudian identitas nomor 2 berkaitan dengan sin 90 kurang beta adalah cos beta. Cos 90 kurang beta adalah sin beta, lawannya tangan 90 kurang beta adalah kotangan beta. Selanjutnya nomor 3, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa adalah 1. Ini penting sekali. Kemudian tangan adalah sin alfa per cos alfa, kotangan adalah cos alfa per sin alfa. Nomor 5, 1 ditambah tangan kuadrat alfa adalah secant kuadrat alfa. Nomor 6, kotangan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan cosecant kuadrat alfa. Oke, nah, ini adalah 6 bentuk identitas yang perlu kalian ketahui. Nah, lalu apa sih gunanya identitas ini? Jadi gunanya identitas ini adalah untuk membuktikan identitas yang lain atau persamaan trigonometri yang lain. Kita perlu merubah bentuk trigonometri menjadi bentuk yang lain supaya lebih sederhana atau bisa diselesaikan. Itu gunanya. Oke. Untuk lebih jelas, Bapak buat sebuah contoh ya dengan membuktikan. Oke, pembuktian. Contoh nomor 1. Oke, Bapak buat contoh nomor 3 ya, bukan 1. Oke. Contoh nomor 3 tentang pembuktian menggunakan identitas ini. Nah, soalnya buktikan identitas berikut. Cos kuadrat
alfa per 1 dikurang sin alfa itu bernilai 1 ditambah sin alfa. Sekarang kita buktikan ruas kiri ini harus bernilai sama dengan ruas yang kanan. Oke, kita lihat dari sini. Kita lihat dari cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa ini ya. Oke. Entitas yang mana yang kita gunakan? Kita punya entitas nomor 3. Sin kuadrat alfa adalah cos kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Tentu Bapak buat sini ya. Kita jawab dulu. Jawab. Yang kita gunakan adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Maka nih, karena cos kuadrat alfa adalah Bapak keluarkan. Cos kuadrat alfa adalah, ini Bapak pindah ke kanan, adalah 1 dikurang sin kuadrat alfa. Oke, bisa dipahami ya. 1 dikurang sin kuadrat alfa. Ini sudah ada 1 dikurang sin kuadrat alfa. Nah, kemudian ini sama dengan 1 dikurang sin alfa. 1 dikurang sin kuadrat alfa ini adalah 1 dikurang sin alfa dikali dengan 1 ditambah sin alfa. Kenapa seperti ini? Oke, masih ingat kalau ada A dikurang B, A kuadrat dikurang B kuadrat, ini kuadrat, A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A dikurang B dikali dengan A tambah B. A kali A kuadrat. Oke, kita buktikan. A kali A kuadrat. A kali B adalah AB. Min B kali A adalah min AB. Min B kali B adalah min B kuadrat. Oke, sorry. Min B kuadrat. Oke. Ini kuadrat ya. Ini habis, maka menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. A kuadrat dikurang B kuadrat adalah A kurang B dikali A plus B. Berarti 1 dikurang sin kuadrat alfa. Ini 1, ini kuadrat juga sebenarnya. 1 kuadrat kan nilainya 1. Sin kuadrat alfa, sin kuadrat alfa. Maka ini sama dengan 1 A-nya sin kuadrat alfa adalah B kuadratnya. Maka sama dengan 1 dikurang sin alfa kali 1 ditambah sin alfa. Sehingga bentuk ini yang di ruas kiri, cos kuadrat alfa per 1 dikurang sin alfa. Nah, cos kuadrat alfa adalah 1 dikurang sin kuadrat alfa, atau Bapak tulis ini 1 dikurang sin kuadrat alfa per 1 dikurang sin alfa. Nah, 1 dikurang sin kuadrat alfa ini adalah nilainya ini. Dari mana? Dari ini tadi. A kuadrat kurang B kuadrat adalah A kurang B kali A plus B. Maka akan bernilai 1 dikurang sin alfa dikali 1 ditambah sin alfa. Per Bapak buat per 1 dikurang sin alfa ini. Nah, karena dia bentuknya perkalian,
Maka ini habis ya. Tersisa adalah ini. Nah, maka nilainya adalah 1 plus sin alfa. Kita lihat ruas kanannya 1 plus sin alfa terbukti. Oke, ini contoh penggunaan identitas trigonometri. Bisa dipahami anak-anak? Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini bahwa identitas trigonometri ada beberapa. Pertama, nomor 1, sin alfa, cos alfa, tangan alfa. Ingat di sin demi, cos sami, tanda sa. Secant adalah sepercos. Cosecant adalah sepersin. Kotangan adalah sepertangan. Ya, kotangan adalah sepertangan. Kemudian identitas berikutnya berkaitan dengan sudut di bawah 90 derajat. Sin 90 kurang beta adalah lawannya cos beta. Cos 90 kurang beta adalah lawannya sin beta. Tangan 90 kurang beta adalah kotangan beta. Selanjutnya nomor 3 adalah sin alfa ditambah cos kuadrat alfa adalah 1. Tangan alfa nomor 4 adalah sin alfa per cos alfa. Kotangan alfa adalah cos alfa per sin alfa. Ya. Kemudian nomor 5, 1 ditambah tangan kuadrat alfa adalah secant kuadrat alfa. Kotangan kuadrat alfa ditambah 1 adalah cosecant kuadrat alfa. Contoh sederhana pembuktian. Oke, buktikan. Oke, buktikannya seperti ini ya. Cos kuadrat alfa per 1 kurang sin alfa itu sama dengan 1 plus sin alfa. Identitas yang digunakan yang nomor 3, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa nilainya 1. Seterusnya dijabarkan jadilah seperti ini. Oke, bisa dipahami anak-anak? Sampai di sini dulu pertemuan kita, semoga bisa dipahami. Untuk yang modulnya lebih jelasnya ada di bahan ajar yang Bapak share di e-learning. Oke, sampai di sini. Jaga kesehatan, tetap di rumah, tetap semangat untuk selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.